Jadi ketika takbiratul ihram, Allah, nah, ini angkat tangan, hitung ya. Yang punya pena dengan buku sambil catat, biar tidak bingung. Biar selama ini sholat yang salah ya, yang angkat tangannya yang posisinya tidak pas, tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah, dibenari. Jadi yang pertama adalah inda takbiratul ihram, pada saat atau ketika kita takbiratul ihram. Allah, nah mengangkat tangan ya. Kemarin sudah saya ajarkan dalam mazhab Syafi'i, kedua tangan ini lurus di telinga ya, kepak ini dibuka. Allah, kalau ibu-ibu ditutupkan ke dalam. Allah, seperti ini. Ya, lebih ditutupkan ke dalam. Kalau bapak-bapak diangkat ketiaknya terbuka. Ya. Allah. Kalau ibu-ibu seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, kapan lagi kita mengangkat tangan setelah takbiratul ihram wa indar ruku'. Ketika kita dari berdiri itu tidak ruku'. Ya. Naqaina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nah, rukuk kita kan Allah. Angkat tangan lagi yang kedua. Wa akbar. Jadi mengangkat tangan yang kedua indar ruku, yaitu dari berdiri kita hendak ruku. Kita mengangkat tangan yang kedua. Yang pertama dari takbiratul ihram, yang kedua dari saat berdiri hendak ruku, kita angkat tangan Allahu akbar. Lalu yang ketiga inda i'tidal, ketika i'tidal berdiri dari ruku. Jadi waktu kita ruku tadi angkat tangan Allahu akbar, kita ruku. Nah waktu i'tidal syami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi tuh 3 satu takbir, 2 nak ruku Allahu akbar, yang ketiga inda i'tidal syami Allah liman hamidah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kapan kita mengangkat tangan? Wa indal qiyami min tasyahudil awal. Yang keempat adalah ketika kita berdiri, indal qiyam, ketika kita berdiri minat tasyahudil awal. Pada saat kita tasyahudul awal. Jadi ketika kita rakaat kedua kan, tasyahud awal. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Ngangkat tangan kalau mazhab Syafi'i ilallah ya. Bukan asyhadu alla. Jadi asyhadu an la, kejingon dah aku tidak kejingon kali ya. So, tinggal kita tentu kita nak kejingon. Naik bangku. Ya. Agak dulu. Siap ya, lihat posisi saya tangannya. Nah, jadi kalau kita mazhab Syafi'i ini ngangkat tangan waktu ilallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu ilallah ini diangkat dan makruh hukumnya indah Syafi'i menggerak-gerakkan tangan. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya menggerak-gerakkan tangan. Ada waktu yang macam ini kan, ada yang macam ini. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Waktu dia ngangkat illallah sampai kami dumnaji tetap posisi seperti ini, tidak boleh digerakkan, makruh hukumnya. Ya, jadi waktu angkat tangan asyhadu an la ilaha illallah. Setelah selesai kita nak berdiri lagi kan, kalau kita belum selesai baru tahiyat awal. Nah waktu berdiri ini angkat tangan kita Allah. Nah sebelum nangkup ke tangan ke dado, kita angkat tangan lagi Allahu akbar. Ini yang keempat ya. Jadi ngangkat tangan ini cuma 4 posisi inilah. Takbiratul ihram 1 kali, nak ruku 1 kali, i'tidal sami Allah liman hamidah 1 kali, pada saat tasyahud awal nak berdiri ke atas angkat tangan lagi. Allahu akbar. Selebih dari sini tidak katik angkat tangan. Tak sujud. Allah. Kalau mazhab Syafi'i nyampakkan dengkul duluan. Kalau mazhabnya Maliki atau Hanafi menjatuhkan tangan terlebih dahulu. Itu bedanya. Dari berdiri hendak sujud. Kalau mazhab Syafi'i ini dia menjatuhkan dengkul duluan. Jadi waktu kita tegak nak sujud, Allah, nyampakkan dengkul kita duluan, baru tangan, baru kening. Kalau Imam Maliki dengan Imam Hanafi dia nyampakkan tangan duluan. Allah, langsung turun be. Kalau kita tidak ada diangkat, ya. Mazhab Syafi'i tidak diangkat, jadi berdiri langsung be. Allah, langsung turun ke bawah. Jadi 4 cuma angkat tangan, 1 takbiratul ihram, 2 ketika ruku, 3 ketika i'tidal, yang keempat indal qiyami kita tasyahudil awal. Pada saat kita berdiri dari tasyahud awal. Maka keempat inilah yang kita angkat tangan. Terlebih dari situ tidak disunahkan kita untuk mengangkat
mengangkat tangan kita. Nah, jadi ini harus dipahami, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai bab tentang tempat yang disunahkan mengangkat tangan, ada yang nak ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Jadi, sudah banyak juga yang hadir ini dari Batam, udah ada Mbak Dia, banyak juga yang hadir Ustaz. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. kok enak dari mana be jatuh di gabung, yang penting baca bahasa Palembang itu marah. Moga lah dari dosen. Ustaz ya. Kalau tidak pertanyaan tapi boleh ada penterjemahnya. Sarah. Pertanyaan juga boleh lewat chat ya Ustaz, bisa Ya. sesuai dengan bahasan atau di luar tema. Silakan. Boleh kalau ada nak bertanya di luar dengan malu ngomong, silakan di chat saja ke admin, nanti Mbak Ika akan menyampaikan pertanyaan. Nyai itu kadang nyengok uang ini, misalnya jamaah sama-sama dan pengajian di masjid misalnya asar. Pokoknya tiap rakaat angkat dia tuh. Tapi nah diamkan bae mak mano ngenjuk tahu juga. Tapi lah terangkan yai juga pernah ngajar piki kan ya. Belajarnya itu cuma nyinggung baik sholat itu. Memang tidak melok kajian kan, jadi memang dia tidak paham. Karena banyak kita temukan orang itu juga kadang dia tidak selaras, wuduknya juga masing-masing, tidak sesuai dengan cara sholatnya juga beda. Ada yang campur-campur kadang. Kalau dia paham sih tidak jadi masalah sebenarnya, karena memang bermazhab itu tidak wajib hukumnya. Tapi kadang kita ketemu yang tidak ngerti. Dia wuduknya cari Imam Syafi'i, sholatnya cara Maliki, berdoa cara Hambali, dicampur-campurnya. Padahal dia sesungguhnya memang tidak paham. Kalau dia mengerti, apalagi dia kuliah di perbandingan mazhab, oke lah, mungkin silahkan, karena dia memang mengerti dan paham kan. Ada pertanyaan baik? Belum Ustadz, ini Mbak Diah nyapa, Assalamualaikum Ustadz, Mbak Ika dan semuanya mohon maaf baru bisa bergabung kembali setelah sekian lama. Semangat. Waalaikumsalam Mbak Diah. Ustadz, kalau kita dari sujud itu ke berdiri itu kan ada yang duduk dulu sebentar, itu cak mana itu Ustadz? Istirasi namanya. Istirasi. Itu sunnah juga apa cak mana Ustadz? Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ketika dari sujud nak berdiri itu disunahkan kita duduk sejenak, duduk istirasi namanya. Waktu kita sujud seperti ini kan, Allah waktu kita berdiri duduk dulu seperti ini. Baru kemudian didorongkan tangan kita ke atas berdiri. Itu disunahkan kita duduk istirasi namanya. Duduk istirahat sejenak setelah sujud. Makasih Ustadz. Mungkin kalau belum ada yang bertanya bisa kita lanjutkan dulu Ustadz. Ya. Oke ya, jadi kita nanti dinyusulkan boleh kalau memang masih ada pertanyaan bab tentang hal-hal yang disunahkan atau tempat yang disunahkan di dalam mengangkat kedua tangan ketika sholat. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjutkan dengan pasal yang berikutnya, yaitu syarat sujud. Aku coba sampaikan dulu gitu ya. Faslu surutus sujudi syabahatu ayasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu ma'subatan wa ta'amulu bi ra'si wa adamuhu al-huwi li ghairi wa an la yasjuda ala shay'in yatakharraf bi harakati wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatun fihi khatimatun a'dha'us sujud sab'atun ajbaha wa butunun wa kafain wa ra'batain fi butun wa asabi rijalain. Syarat-syarat sahnya sujud itu ada 7. Ini kata saya Salim bin Abdullah bin Sumair dalam kitab Safinatun Najah. Syarat-syarat sahnya sujud itu ada 7. Yang pertama, sujudnya harus dengan meletakkan 7 anggota tempat sujud. Ya. Jadi syarat sahnya sujud itu, sujud harus dengan meletakkan 7 anggota tempat sujud. Tadi sudah dijelaskan sama beliau di akhir ya, nanti saya akan bacakan lagi. Yang kedua, dahinya harus terbuka, kening kalau bahasa Palembang. Makanya tidak boleh kita pakai peci bapak-bapak yang ada di grup, tidak boleh macam ini. Ya. Dia tidak muka safah katanya, tidak ada menyentuh
apa namanya tidak terbuka, tidak ada nyentuh kening. Apalagi ibu-ibu nih hati-hati ya, Nyai. Boleh diperingatkan anggota-anggota pengajian nanti kalau sebagai Ya kalau pengajar. itu buka Ibu-ibu ini banyak sujud di atas mukena. Bukan Pak Romli. Apalagi yang mukenanya lebar-lebar yang itu tuh ya. Jadi dia waktu sujud, Allah. Nah ini kan mukena nih di depan ini. Allah. Jadi waktu dia turun, mukena itu berada di tempat sujudnya. Sehingga kemudian keningnya ini jatuhnya bukan ke sejadah, jadi jatuh di pucuk mukenanya. Itu tidak mukasafa dia, tidak jatuh langsung keningnya itu menyebabkan rukuk apa sujud kita tidak sah. Karena keningnya tidak bersentuhan langsung ke tempat sujud. Jadi dahinya itu harus terbuka. Perhatikan ini, harus terbuka, harus sujud di mendaratnya di tempat sujud. Dan ibu-ibu juga tidak boleh pakai mukena itu ke bawah nian. Makanya ibu-ibu tuh kadang kan pakai apa ya namanya kalau betina Sampai kapan? yang untuk rambut ini nah supaya tidak keluar nih mbak. Apa namanya? Apa mbak Ika itu namanya? Kalau yang di tangan dalaman nacak Nyai nah dalaman ini nih nah. ya apa itu namanya Nyai? Celemek. Dalaman jilbab. Dalaman jilbab. Topi, Iya, topinya. Kalau yang di tangan ini kan apa genset namanya kan? Manset wah. Manset. Genset lampu mesin. Genset lampunya, manset. Betul, maksudnya, Ustaz. ya. Tangan sini ya. Manset. Kalau yang di sini namanya dalaman jilbab. Ngapa guna mas itu supaya rambutnya tidak keluar? Karena ibu-ibu kalau rambutnya keluar, sholatnya tidak sah, auratnya kejinguan. Kita terus hati-hati ibu-ibu ya. Kalau pakai mukena, perhatikannya jangan sampai rambutnya ada yang keluar. Jadi yang kedua tadi syarat sahnya sujud, artinya kalau ini tidak terpenuhi, tujuh ini tidak terpenuhi berarti tidak sah sujud. Kalau sujudnya tidak sah ya bisa jadi sholatnya juga tidak sah. Jadi yang pertama tadi sujudnya harus dengan meletakkan 7 anggota tempat sujud, nanti kita akan kasih tahu. Yang kedua dahinya harus terbuka, kening ya. Yang ketiga menekankan kepalanya ke tempat sujud walaupun sedikit. Nah, itu sana. Jadi tidak boleh kita sujudnya bergantung. Nelpon. Harus ditempelkan walaupun cuma sedikit tempelnya. Kadang-kadang ada juga kita ini apa namanya sejadah itu banyak pasir kadang-kadang. Jadi takut-takut nempel ke kening kita nih kan. Takut lecet, perawatan ini mahal ini ya. Nak spa, nak segala macam ini kulitnya tadi kan. Jadi tidak ditempelkannya tidak sah hukum salat. Makanya wajib kita bawa sejadah dewek. Karena kadang-kadang ada masjid-masjid yang memang tidak. Ada juga sebagai malah ditempel kejadian palanya. Kadang-kadang kurang-kurangan digesek-geseknya supaya hitam. Nah itu yang tidak boleh, dilarang itu sama Rasulullah. Jangan kita gesek-gesek ke kepala kita, tidak boleh itu. Cukup sujudkan saja, agak ditekankan walaupun dia sedikit. Itu termasuk syarat sahnya sujud. Makanya tadi harus terbuka dahinya. Yang keempat, ketika hendak sujud tidak berniat selain sujud. Jadi ketika kita sujud itu tidak punya niat kita kecuali sujud. Jadi tidak kata niat lain kecuali kita bersujud itulah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita tidak ada tempat lain kecuali kita sujud. Jadi niat kala kita memang nak bersujudnya seperti itu. Lalu kemudian ke-6 tadi kita yang kelima, sujud tidak dilakukan di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang bersujud. Nah, ini yang sering dilakukan ibu-ibu juga. Anda dah tahu ibu-ibu ni galak ngawak sejadah kecil. Yang apa namanya? Kan sudah ada sejadah masjid nih. Dia ambil lagi sejadah kecil dia bawa, dia taruhlah di pucuk itu, Nah, yang jadi permasalahan waktu dia nak sujud karena sejadah ni tadi murahan, mungkin yang 310 kali kan. Waktu dia nak turun kena angin tu dia berlipat. Dia ambilnya lagi lah kadang-kadang pakai tangan digerak itu tak boleh itu. Karena syarat sahnya sujud itu adalah sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak. Tak boleh sesuatu yang bergerak itu. Kalau misalnya kita keramik masjid lebih baik tak usah bersejadah dan daripada dia apa bahasa Palembang ni ngelebang, kalau bahasa Palembang ni maksudnya ngelebang. Iya ngelebang lah, masuk kami juga ngelebang. Iya ngelebang kan ya ini apa namanya? Terkelipet. Apa namanya? Bergerak, berbalik macam itu nah.
Kalau bahasa Palembang ngelebang ini kan, ngelebang macam itu. Itu tidak boleh. Jadi dia harus mantap. Kalau nak pakai sejarah kecil, pakailah sejarah kecil yang memang benar-benar mahal. Tebel, Harusnya mantep. tebal dia, bagus. Jadi waktu kita kapar itu memang dia nyampak. Apalagi orang galak naruh ke sapu tangan, misalnya Pak Sudut kan. Tidak boleh, kalau sapu tangan itu dia kena angin bergerak. Lalu yang keenam, meninggikan anggota bagian bawah pusar ke bawah lebih daripada anggota bagian atas pusar ke atas. Jadi ditekan dia nih, mana prakteknya. Kalau langsung tengok, nah dia di sini. Nah bagian perut ini, itu ditekan, ya. Kepala neken, ini agak diangkat ke bocok. Karena dalam hadisnya, ketika Rasul SAW sujud, kata Aisyah, anak kambing itu bisa lewat di bawah perutnya Rasulullah. Ya. Berarti renggang, tidak boleh kita nempelkan macam itu, ya. Tak nak nyampak macam itu. Jadi diangkat, meninggikan anggota bagian bawah pusar, pusar ke bawah lebih daripada anggota bagian atas. Jadi agak yang keningnya neken, yang ini agak naik, ya. Nah, yang ketujuh, tumak nina ketika sujud. Anggota sujud yang 7 tadi, perhatikan yang pertama dahi. Ini sujud ini harus di atas 7 ekor ini, ya. 2 dan 3, 2 telapak tangan, 3, 4, 5 kedua lutut kita. 6, 7 kedua kaki, telapak jari kaki ini. Ditekan ke macam ini. Harus. Tak boleh digantung ke macam ini, apa di macam ini ke, ya. Harus ditekan ke macam ini. Jadi macam ini harus posisi. Tak boleh seperti ini. Apalagi diangkat seperti ini, ya. Harus ditekankan ke depan macam ini. Kalau dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud ini, maka tidak sah hukum sujudnya. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari kaki. Perhatikan. Silahkan kalau ada yang nak bertanya 7 pasal tentang syarat-syarat tanya sujud, terutama 7 anggota sujud tadi. Silakan. Ustadz nanya Ustadz soal tadi dahi yang harus terbuka. Nah, kadang itu kan kita pakai mukena tuh sudah dihitung di jarak hilang 4 jari dari alis kan Ustadz terbuka, itu sudah dipakai. Tapi begitu gerakan sholat karena licin mukena ini jadi turun, bisa terasa memang turun. Nah, itu kadang bikin nggak tumak nina, nak ditarik cak mano, takut rambut keluar kayak itu. Jadi selama ini juga lanjut ke bahaya sholatnya. Itu sebaiknya cak mano Ustadz. Tapi dipastikan tak kening ini masih kena tempat sujud? Masih, tapi lah dekat alisnya lah turun kayak kena Ustadz. Berarti kalau dia sudah di posisi di dekat alis, berarti dahi. tertutup keningnya. Maka ketika kita nak sujud, boleh tangan kita naik disepertikan ini didorongkan untuk membukakan kening untuk sujud. Karena menurut mazhab Syafi'i, 1 kali gerakan itu tidak membatalkan sholat, kecuali 3 gerakan berturut-turut. Jadi kalau kita nak sujud, misalnya Allah, waktu kita nak nyampak ke tangan bawah, sebelum kening kita nempel, kita cek ini dikit. Apa namanya? Mukenahnya tadi, supaya dia keningnya nyampak ke lantai seperti itu. Terima kasih Ustadz. Kemudian sifat lagi Ustadz, saat sujud itu kadang terasa kaki ini cak dingin, cak mau kena bagian kaki ini cak tersingkap ya itu Ustadz. Tapi nak ditarik ke cak mano lagi posisi sujud itu cak mano sebaiknya Ustadz? Kalau dia kaki terasa dingin bahaya juga, hati-hati, jangan-jangan itu karatul maut itu. Tidak apa-apa kan lagi sholat Ustadz. Terasa ada angin. Karena angin ini nyambutnya dari kaki kesemutan pula kaki itu. Jadi kalau ada desur-desur kaki itu dingin bahaya juga itu. Tapi kalau mati kita sholat bagus. Jadi ketika kita sholat itu mangkonya memang kita pastikan bahwa mukena yang kita pakai itu benar. Jadi memang dia lebar, nyampak ke bawah, kita pastikan. Jadi kalau kita memang terasa posisi kaki kita keluar, semaksimal mungkin kita bisa memasukkannya lagi ke dalam dengan tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Sekali. Itu, karena dia kalau 3 kali berturut-turut batal posisinya, sholatnya jadi batal. Jadi kalau kita berangkat dikit, narik dikit terus sujud lagi tidak boleh itu Ustaz. Ya, yang penting dia tidak melakukan 3 kali gerakan. Kita kan tahu kan, kita yang gerakannya kan. Misalnya kita pas narik sedikit seperti itu, tidak apa-apa gerakannya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin memasukkannya ke dalam lagi.
Terus yang tadi, yang ibu-ibu tadi yang sujud tadi hati-hati tuh, jangan bersujud di atas mukena. Karena yang kejadian yang Ustaz temui sering sekali banyak perempuan itu waktu dia nak sujud macam itu karena ini mukena kalau kan. Nah, mukena itu malah nyampak di sejadah, dia sujud dari pucuk. Sementara sujud tadi tidak boleh di tempat yang bergerak. Mukena kita ini sudah kita sujud, dia bergerak dia malah tegak lagi kan. Nah, itu sudah termasuk tidak terpenuhi syarat sujudnya. Iya, Kemudian kalau rambut itu yang tuh galak baru anu kita dia. sadari, Ustaz, baru kita sadari setelah selesai sholat, ternyata pas berkacunya, nah keluar rupanya rambut ini. Pas sebelum sholat tuh lah yakin rambutnya lah masuk galon, gitu cak Nah, mana? kalau kita sudah meyakini memang dia sudah masuk, ya kita yakini baik bahwa keluarnya setelah selesai sholat. Hal yakin itu lebih besar. Keyakinan itu tidak meragukan apa bisa mengalahkan keraguan-raguan. Jadi kalau Kecuali kita kalau yakin was-was? maka tidak keluar, terus baik insya Allah sah sholatnya. Tapi kalau kita yakin dari awal dia keluar, ya ulang lagi sholat. Berarti tidak sah. Ya. Intinya Makasih. di keyakinan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Silakan jamaah yang lain. Yang mengkena tadi kadang ya karena pasti ini kalau tidak digerakkan dulu agak disemba ke jika kami itu nah tapi walaupun tangan tidak keluar kan waktu nyemba ke supaya ku dorong nyai to dorong ke iya ke dalam jadi tidak Jadi waktu pas kita di sujud sejadah itu iya jadi mukena itu. Jangan dia iya melambaikan ke depan macam itu. iya. Kedua kaki yang jempol yang harus berdiri tadi jari-jari kaki itu ya kalau normal kalau sedang sakit tidak apa-apa mungkin ya Ustaz, Kalau sedang sakit tuh rukshonya memang. iya Kalau sakit tuh sudah menyut dapat menyut ampunan iya. Makanya memang ujung nikmat sholat tuh lagi sholat lagi muda nih lah. Lagi gagal, lagi komplit, lagi sehat. Amalah sudah asam urat lah, rematik lah. kolesterol Macam-macam nih lah, dalam hal lagi memang. iya Banyak rukso macam itu lah, banyak pengampunan. diampuni Allah. Silakan. Yang lain. Mana nih? Belum ada Ustaz. Oke, kalau tidak ada, Ustaz akan membacakan doa i'tidal ketika kita rukuk berdiri, itu namanya i'tidal. Ada doa yang dibaca Rabbana